Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Oke, dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang analisa candle ya. Pada video kali ini kita akan menganalisa yang namanya strong uptrend ya. Jadi ada beberapa trading yang saya lakukan juga di market ini, dan sekarang saya analisa juga ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan pembelajaran bagi kalian. Dan langsung saja kita mulai teman-teman. Oke, nanti untuk chart asli saya sertakan di Instagram ya. Jadi saya akan posting linknya di deskripsi di bawah video ini. Oke, langsung yang pertama adalah ini adalah gambaran candle, dan masing-masing candle sudah saya kasih nomor ya, dari 1 sampai 22 ya. Untuk candle bullish nomornya ada di atas, untuk candle bearish nomornya ada di bawah semua ya. Oke, nomor 1 apa itu? Itu adalah candle bullish ya, candle bullish, dimana kepala candlenya di sini datar, penutupannya datar, dan di atasnya ini ada SSR yang termasuk dalam EMA 100 ya. Jadi kepala datar EMA 100 itu untuk candle ini tidak bisa kita prediksi, karena maksud saya tidak bisa kita prediksi bullish. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah di sini akan break atau tidak ya. Jadi candle ini harus tunggu konfirmasi. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini ternyata dikonfirmasi bahwa 100 EMA di sini sudah ditembus oleh candle yang lumayan kuat ya, inverted bullish hammer. Dia juga sampai menyentuh yang namanya 200 EMA di sini. Dan ini adalah candle penembusan ya. Dan untuk candle selanjutnya sudah bisa kita prediksi bahwa kemungkinan tidak akan terjadi fake breakout. Karena kenapa? Karena tren di sini kuat ya, karena di sini bullish. Dan kita jadikan di sini kalau bisa 100 EMA sebagai backup untuk entry ya. Tapi kadang-kadang kasusnya seperti ini, dia tidak sampai di 100 EMA sudah mengalami pergerakan ke atas. Ya, tapi itu teori kita seperti itu. Oke, lanjut sekarang nomor 3. Candle ini apa? Candle ini adalah candle bullish ya, dimana candlenya tidak sampai di wick ini. Karena wick ini menunjukkan adanya resisten. Di sini juga ada 200 EMA. Jadi candle ini nomor 3 juga close di bawah dari 200 EMA. Jadi closing price-nya juga datar ya. Jadi candle selanjutnya tidak bisa kita konfirmasi. Kenapa? Karena kemungkinan saja bisa terjadi yang namanya retracement ataupun pembentukan pola reversal ya. Jadi, nah kalian lihat di sini candle selanjutnya adalah candle doji ya. Candle doji close di bawah dari 200 EMA. Sekali lagi, sebelum pola reversal terjadi ya, sebelum ini membentuk seperti ini, contohnya evening bearish dari evening star, maka jangan pernah open posisi sell di market yang 20 EMA-nya ke atas ya, dan sudah melakukan golden cross dengan yang namanya 50 EMA ya. Prinsipnya sebelum ada pola reversal, jangan pernah open posisi melawan tren. Walaupun ada pola reversal, perlu juga ditelaah ya, atau dilihat apakah pola reversal ini jadi atau tidak ya. Seperti itu. Jadi pola reversal kemungkinan juga akan mengalami kegagalan, terutama di strong uptrend ya. Karena pola reversal bisa jadi adalah retracement. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kita tunggu konfirmasi. Lanjut konfirmasi nomor 5, ternyata breakout ya. Ternyata breakout dari 200 EMA ya. Di sini ada garis 200 EMA. Dan breakout dari 200 EMA ini jangan buru-buru dianggap akan ke atas ya. Karena kenapa? Karena price di sini sudah breakout, di sini dia breakout lagi. Setidaknya kita punya sense atau punya feeling bahwa retracement mungkin akan terjadi. Nah, setelah candle breakout ini, karena ini terlalu jauh ya juga jaraknya antara
SSR dari 200 EMA dengan penutupan candle ini terlalu jauh, jadi di sini masih ada kemungkinan retracement. Kita tunggu candle dari retracement jika ada ya. Nah, selanjutnya nomor 6 konfirmasinya adalah seperti ini, seperti Marubozu ya, tapi sekali lagi ini adalah bukan Marubozu ya. Walaupun bentuknya seperti ini. Indikasi pertama adalah dia tidak melebihi 50% dari body candle ini, nomor 5. Sehingga itu adalah indikasi pertama adanya retracement ya. Retracement bisa terjadi 2 retracement ya, bahkan 3 retracement. Maksudnya 3 retracement candle. Dan dalam hal ini karena di sini ada yang namanya 200 EMA, maka jika ini kita kategorikan fake breakout, 2 candle ini, maka tidak memenuhi adalah karena dia candle bearish ini tidak melebihi 50% ya. Jadi lebih cenderung kita harus menentukan ini sebagai retracement. Sehingga kita bisa open posisi buy dengan mengandalkan 200 EMA sebagai backup ya. Jadi jika dia ke bawah menyentuh 200 EMA bisa kita open posisi buy. Oke, lanjut. Di sini candlenya seperti ini dan kalau kita buy kita profit. Nomor 7 itu candlenya adalah seperti spinning top ya. Dan itu adalah candle yang juga close price-nya tidak melebihi ini ya. Jadi ini tidak bisa kita prediksi akan bullish ataupun bearish. Ya, ataupun maksudnya di sini prediksi kita sulit ya, susah. Karena di sini bisa jadi resisten dan di sini bisa jadi support. Karena price bisa jadi di sini melakukan yang namanya konsolidasi. Tetapi konfirmasi nomor 8 menunjukkan bahwa breakout ya. Jadi di sini ada resisten yang di breakout. Seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, ini resisten. Ini ada wick, market sedang up. Golden cross di sini. Jadi ini adalah breakout ya. Breakout juga menembus daripada round number, tetapi sekali lagi dengan candle-candle besar seperti ini kita jangan open posisi buy di detik awal ya. Itu jangan sekali karena candle besar seperti ini ya. Di ini walaupun di sini bullish ya. Di ini akan cenderung doji ya. Tapi kita bisa open posisi dengan mengandalkan sesuatu ya. Contohnya resisten di sini bisa kita andalkan. Nah di sini juga ada ya. Di sini bisa kita buy, tetapi akan lebih baik kita tunggu dulu di mana retracement terjadi. Karena tren sedang up, kita target retracement saja. Dan setelah retracement selesai, kita konfirmasi itu retracement, maka kita bisa open posisi buy. Oke, jadi nomor 8 konfirmasinya nomor 9. Nomor 9 adalah candle retracement ya. Kenapa? Karena ini candle high wave dan di sini menunjukkan bahwa ada support ya yang sebelumnya resisten dan sekarang menjadi support. Dan candle selanjutnya bisa kita open posisi buy ya. Di sini tentunya. Tapi sekali lagi di sini open posisinya agak beresiko karena tidak ada ekor ya. Jadi ekor akan memberikan kita entry yang lebih aman, terutama ekor yang ada di support resisten atau di SSR ya. Oke, nomor 10 itu bullish. Itu adalah pola dari penerusan tren. Pola penerusan tren itu adalah seperti ini. Ada candle green, ada candle red, dan ada candle green. Dan tengah-tengahnya adalah retracement. Apalagi kalau dia ini kecil ya. Ini sangat bagus untuk melakukan penerusan tren. Tetapi sekali lagi, jika dia belum bergerak ke bawah atau di 30 detik pembelian tidak bergerak ke bawah, maka lebih baik kita jangan open posisi buy dengan candle yang besar seperti ini. Karena di sini rawan saja doji ya. Oke, sekarang nomor 11 konfirmasi bahwa
penerusan tren tidak berjalan dengan baik ya. Kenapa? Karena biasanya kalau penerusan tren dia di sini membuat ekor ya sampai sini, baru dia bullishnya bullish yang lumayan besar ya. Dan ini nomor 11 adalah indikasi dari kegagalan momentum ya. Karena kenapa? Dia close di sini tidak melebihi dari ujung wick dari candle nomor 10. Jadi ini kita kategorikan candle yang lemah ya, sama seperti sini. Dan candle ini kita jangan open posisi ya, karena kita tidak tahu apakah akan terjadi bearish yang mungkin lebih besar atau apa. Jadi kita tunggu yang namanya konfirmasi. Nah, nomor 12 adalah konfirmasi. Itu terbentuk candle yang namanya kurang lebih seperti Dragonfly Doji ya. Dragonfly Doji, dan dojinya close di tepat di resisten ya. Jadi di sini ada resisten ya. Entah itu round number atau sesuatu ya, pokoknya resisten di sana. Dan untuk open posisi yang sudah terkonfirmasi seperti ini, sini ada doji ya. Walaupun ada wick kecil di atas, kita bisa open posisi sell di sini ya. Kenapa? Karena di sini sebelumnya dia juga sudah gagal dalam meneruskan tren. Jadi kemungkinan retracement di sini ada ya. Jadi sini bisa open posisi sell. Tentunya usahakan kalau dia bisa agak di atas dari penutupan candle nomor 12. Nomor 13 adalah candle yang namanya spinning top ya. Jadi ini sudah menjadi ciri bahwa ini bukan reversal ya. Sekali lagi, 3 candle ini bukan reversal. Kenapa? Karena dia tidak melebihi ini. Wick dari nomor 12 adalah support, dan ini masih ragu ya. Jadi candle nomor selanjutnya, prediksi nomor 14 itu yang kita ragu, tunggu konfirmasi. Dan nomor 14 ternyata tidak ada pergerakan apa-apa, yang artinya bahwa market dalam keadaan low volume ya. Jadi tidak ada pergerakan ke atas ataupun ke bawah. Tetapi sebelumnya di sini diindikasikan support. Jadi candle nomor 15 juga kita tidak bisa prediksi ya. Candle nomor 15 terjadi yang namanya gap up ya. Di sini ada gap. Dan ini candlenya mirip inverted bullish hammer ya, tetapi perlu dilihat bahwa ekornya ini sama besar dengan body ya. Jika ekor sama besar dengan body, baik ekor atas ataupun ekor bawah, itu artinya candle dikategorikan lemah dan tidak kuat ya. Sehingga ekor atas akan menjadi resisten dan ekor bawah sebaliknya menjadi support jika dia di downtrend. Kasus ini di uptrend, jadi atasnya adalah resisten. Dan sebelumnya juga kita lihat pola marketnya masih kehilangan momentum ya. Jadi kalau di sini dia membuat momentum, seharusnya dia tidak membentuk candle seperti ini ya. Harusnya dia membentuk bullish yang seperti ini untuk dia menambah momentum atau ada momentum ke atas. Dan selanjutnya dikonfirmasi bahwa ini adalah tidak melebihi juga 50% ya. Dan di sini juga ada resisten sebelumnya ya. Dan ini adalah candle yang dikonfirmasi sebagai retracement ya, bukan fake breakout, bukan, karena dia itu tidak juga menembus yang namanya 50% body candle nomor 15. Oke, jadi selanjutnya nomor 16 kita bisa open posisi buy dengan menganalogi dengan apa ya? Dengan menganggap ini adalah retracement. Jadi kita open posisi buy di mana? Tentunya bisa di sini ya, di awal dari ini. Tapi karena lihat ada gap di sini, lebih baik di sini ya. Karena jika ada gap, biasanya price akan memenuhi gap itu, baru dia balik ataupun dia meneruskan. Baru dia reversal ataupun meneruskan ya. Kalau dalam hal ini kan dia balik ke sini, turun, sudah terpenuhi gapnya ya, sampai sini supportnya, kemudian dia balik lagi. Jadi dia bullish. Jadi ini retracement.
Nah, candle nomor 17 itu adalah candle yang tidak bisa kita tentukan candle selanjutnya. Ini adalah seperti hammer ya. Wicknya panjang, ini sepertiga ya. Jadi hammer. Tetapi apa yang menjadi kendala adalah di sini dia close tepat di pembukaan candle sebelumnya. Jadi ini adalah kalau dua candle ini adalah doji ya. Kalau penggabungan candle ini adalah doji. Jadi doji, bagaimana cara trading doji adalah bisa entry sell di atas, bisa entry buy di bawah. Jika seandainya price menyentuh itu ya. Kalau tidak jangan. Dan nomor 17 kita tunggu konfirmasi, nomor 18 juga tidak ada pergerakan ya. Nah, candle seperti ini adalah candle yang sangat parah ya. Untuk itu kenapa kita harus mendapatkan entry aman ya, atau di ekor ya. Karena mencegah kita mendapatkan entry seperti ini. Kalau ini di digital option, ini sudah yang namanya loss ya. Kalau di binary option mungkin bisa draw. Oke, nomor 18 tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau dari prediksi kita, pertama kita tentukan bahwa ini adalah resisten ya. Ini resisten dan ini adalah support. Jadi ini masih di tengah-tengah. Nomor 18 ini, jika ini memang bullish hammer yang kuat, seharusnya jika dia retrace dia bisa bullish ke atas ya di sini. Tapi atau seharusnya dia di sini ya. Kalau bullish hammer kan harusnya di sini. Sini dia bullish, tapi sini enggak. Jadi berarti ini tidak berfungsi ya. Dan candle setelah nomor 18 adalah candle nomor 19 dan ini ternyata gravestone doji ya. Gravestone doji. Setelah candle ini muncul gravestone doji artinya price ada lonjakan ke atas tetapi ke bawah lagi ya. Menyentuh di sini dan di sini juga kita ragu ya. Karena ini resisten. Dan reversal belum ada. Jadi ini masih up ya. Walaupun candlenya seperti ini jangan open sell karena ini masih up ya. Sebelum ada pola reversal. Nah, candle nomor 20 tidak bisa kita prediksi. Seharusnya kita jadikan konfirmasi, tetapi ternyata konfirmasinya sekali lagi candle yang ragu-ragu ya. Karena dia menembus resisten tidak, tapi dia membentuk seperti bullish seperti ini. Ya. Jadi kalau kita analisa ya, sebelum candle ini terjadi, sebelum di sini 2 terjadi, maka di sini seharusnya kita bisa analisa jika dia ini bullish, maka dia harusnya bisa menembus ke atas ataupun sampai di sini ya. Berarti di sini analisa kita adalah candle nomor 21 ini adalah turun ya. Candle ini adalah turun. Jika ini memang bullishnya lemah, sudah lemah ya. Maksudnya sudah maksimal bullishnya dari sini ya. Dan di sini sudah mentok. Dan kalau ini bearish, bisa jadi ini adalah pola reversal. Tetapi anggapan kita adalah salah ya. Konfirmasinya ternyata break ke atas, break resisten. Jadi di sini disimpulkan bahwa bullish sedang menyiapkan momentum ya. Jadi candle seperti ini kita bisa entry di sini. Biasanya di 50% ya, di 50% body. Jangan di penutupan ya, jangan di sini karena kasusnya doji ya. Kalau di digital option ini sudah loss ya. Kita harus entry di sini di 50% ya. Karena biasanya di 50% dari candle ini dia adalah support dan resisten dan di sini juga ada ya. Itu. Jadi untuk probability ke atas di sini masih ada karena kenapa? Karena ada breakout dan breakout memberikan kita indikasi bahwa ada tekanan ke atas. Walaupun di sini kita sebenarnya curiga bahwa ada retracement ya, tapi tergantung bagaimana retracement itu terjadi dan bagaimana kita
eh, style kita melakukan trading, apakah mengambil resiko ataupun tidak ya. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang analisa candle ya. Di sini ada candle penembusan yang ditembus setelah ini. Di sini ada tekanan penjual ya. Di sini dikategorikan tekanan penjual. Kenapa? Karena jika ini tidak berfungsi, ya konfirmasinya ini tidak berfungsi, maka ini seharusnya beres. Tapi ini sempat ke atas ya. Berarti di sini ada tekanan penjual. Dan candle penembusan yang ditembus ini candle stall ya, candle stall seperti ini ya. Pertama, dia tidak melebihi ekor dari candle sebelumnya. Kedua, dikonfirmasi di sana ada yang namanya doji ya, dragonfly doji. Kalau ini dua aja jangan ya. Kalau ini dua saja berbahaya untuk sell di sini. Harus ada konfirmasi doji. Kemudian candle penembusan ya yang ditembus setelah week ini. Candle koreksi ini retracement, round number, candle koreksi. Oke, ini adalah uptrend. Ada golden cross juga di sini. Dan ini adalah kalau di Bollinger Band ada deviasi 1, deviasi 2. Jadi kalau price bergerak kecil-kecil di deviasi 1 dan 2, ini artinya trending ya. Jangan pernah melawan trending market. Di sini ada ride the impulse wave, don't mess with it. Don't make it complicated, as simple as that. Ya, jadi kendarai impulsnya ya, tunggangi impuls ya. Jadi setelah retracement Anda buy ya, setelah retracement di sini jangan ya karena sudah stall. Setelah retracement buy ya. Dan buy yang lain jika ingin mengambil risiko tentunya. Oke, itu teman-teman pembahasan dari strong uptrend ya. Dan ini juga saya buat di bawahnya ini penjelasan ya. Penjelasannya ada. Setiap analisa saya jelaskan di bawahnya dan ini hanya ada di ebook nanti ya. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang analisa candle dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.